Para Eleners. Hari ini saya ingin membacakan kisah pengalaman salah satu Eleners. Kejadian itu terjadi 30 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Udin. Hari itu hari Jumat siang. Udin yang seharusnya pergi Jumatan malah terhenti di tengah jalan. Dia bertemu dengan kakeknya bernama kakek Naim. Kakek Naim ini adalah sepupu dari kakek kandungnya Udin. Dia pun bertanya, kakek mau kemana? Kakek itu pun menjawab, aku mau mancing. Ayo ikut, aku mau sholat Jumat. Ikut apa enggak? Udin pun dengan bimbang akhirnya ikut kakeknya itu pergi mancing. Mereka pergi mancing ke sebuah laut. Hari itu ikannya besar-besar dan bagus. Setelah selesai mancing, kakek pun membakarkan ikan untuknya. Udin makan dengan lahap ikan-ikan itu. Mereka pun saling bercerita. Kakek Naim ini terkenal sangat pintar membuat layang-layang. Oleh karena itu, Udin pun meminta, kakek, bikinin aku layang-layang dong. Iya, kita beli dulu di pasar bambu, kertas, dan benang. Ayo dong sekarang kakek. Nanti dulu kita ke pasar. Kakek ingin mengajak kamu ke saudara-saudara kakek. Di saat Udin sedang asik bercengkrama dengan kakek Naim, ternyata di rumah Udin terjadi kehebohan. Karena Udin tidak pernah muncul ke masjid dan tidak pernah pulang dari masjid hari itu. Bapaknya, ibunya, pamannya, bibinya semua mencari Udin ke teman-teman permainannya, ke teman-teman sekolahnya, juga ke saudara-saudara terdekatnya. Hingga akhirnya sampai ke rumah kakek Naim. Kakek Naim pun ditanya, apakah dia melihat Udin? Kakek Naim itu menjawab, aku melihat Udin sudah 6 bulan yang lalu waktu adiknya Udin sunat. Aku belum pernah bertemu dia lagi. Kalau kakek Naim bilang sudah 6 bulan tidak bertemu dengan Udin, lalu dengan siapa Udin saat ini? Orang tua Udin pun pergi ke orang pintar. Orang pintar itu mengatakan bahwa Udin sedang diajak jalan-jalan oleh makhluk lain, sedang dipinjam katanya. Akan segera dikembalikan kalau waktunya sudah dirasa tepat. Tapi bapak sama ibu Udin yang was-was itu minta tolong pada orang pintar itu untuk mencarinya. Mereka takut Udin tersesat terlalu dalam di dunia lain. Mari kita kembali ke cerita Udin. Udin dengan kakek Naim berjalan-jalan ke rumah yang katanya saudara kakek Naim. Rumah pertama mereka mengunjungi sebuah rumah di dekat pohon yang besar dan tua. Seorang laki-laki cebol dengan janggut panjang menemui. Udin pun bertanya, siapa itu kakek? Saudara kakek, jawab kakek Naim. Kok aku gak pernah lihat? Ikut saja, kata kakek Naim. Jangan banyak bertanya, kata kakek Naim. Setelah selesai dengan rumah satu, mereka pergi ke rumah yang kedua yang ada di dekat kaki gunung. Kali ini orangnya lebih mengerikan lagi. Dia hanya memiliki satu tangan dan satu kaki. Sangat jangkung dan rambutnya sangat panjang. Dia duduk bersila di ujung ruangan. Udin kembali bertanya, kakek, beneran itu saudara kakek? Kakek Naim pun mengangguk dan memberikan isyarat agar Udin tidak terlalu banyak bertanya. Kunjungan yang ketiga, mereka pergi ke sebuah rumah yang ada di hulu sungai. Kali ini, penampilannya juga tak kalah mengerikan dengan yang lain. Badannya besar sekali, kepalanya botak, dan matanya hanya satu. Mata kirinya tertutup. Udin pun bergidik ketakutan. Ayo kakek, kita cepat ke pasar. Jangan berkunjung-kunjung lagi ya kakek. Aku takut. Iya, jawab kakek Naim. Betul saja, setelah itu mereka pergi ke pasar.
Ketika berhenti di sebuah jembatan, kakek Naim berpesan pada Udin, "Tunggu sebentar di sini kakek ya, kakek ada perlu sebentar." Tak seberapa lama kakek Naim pergi, tiba-tiba ada laki-laki yang tak dikenal mendatangi Udin. Orang itu tak lain tak bukan adalah orang pintar suruhan bapak dan ibunya Udin. "Ayo kita pulang." "Siapa kamu?" tanya Udin. "Kamu Saifuddin Arifin, anaknya Pak Said Arifin kan?" "Iya betul," jawab Udin. "Kayak gitu pulang. Saya lagi nunggu kakek saya." "Itu bukan kakekmu. Kakekmu ada di rumah. Tunggu dulu, saya lagi nunggu kakek saya mau dibikinkan layang-layang," kata Udin. "Ayo pulang saja. Kamu sudah hilang 14 hari. Udin pun heran. 14 hari? Kan tadi saya mau sholat Jumat saya pergi sama kakek. Dan ini masih asar. Masa sudah 14 hari saya pergi? Ayo ikut saja. Kamu nanti tersesat terlalu dalam di alam lain. Nanti dia tidak mau memulangkan kamu lagi." Orang pintar itu akhirnya membawa pulang Udin. Sampainya di rumah, Udin tiba-tiba tidak bisa berbicara sama sekali. Walaupun setelah sebulan berangsur-angsur dia sembuh dan mulai bisa berbicara. Kata orang pintar itu, Udin memiliki aroma yang sangat disukai oleh bangsa jin. Oleh karena itu, dia dipinjam oleh bangsa jin, diajak jalan-jalan. Dan sebenarnya, jin itu adalah memang kembaran kakeknya, kakek Naim itu di alam jin. Dia mengajak Udin dengan memperkenalkan dengan beberapa orang. Maksud saya, dengan beberapa jin yang menjaga leluhurnya, Udin dan keluarganya. Apakah para Eleners mengalami pengalaman yang serupa? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan cerita ini, klik like dan subscribe-nya agar kita bisa terus berbagi cerita. Sampai jumpa di lain waktu, lain cerita para